Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Gunawan, Hikmah Listia, dan Jamie Sutiani. Kami akan menjelaskan materi penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Saya Hikmah Listia akan menjelaskan materi pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Pengertian tabel. Tabel adalah data yang berisi ikhtisar sejumlah data informasi. Biasanya berupa kata-kata yang bilangannya tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga mudah disimak. Contoh soalnya yaitu hasil ulangan matematika kelas 4 adalah sebagai berikut. Ini bisa kita lihat hasil ulangan siswa kelas 4. Soalnya yaitu buatlah tabel frekuensi ulangan siswa tersebut. Agar memudahkan kita membuat tabel frekuensi, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 70 yang mendapat nilai 70 ada 4 orang, 75 ada 4 orang, 80 ada 9 siswa, 85 ada 5 siswa, 90 ada 5 siswa, dan 95 ada 3 siswa. Ini bisa kita lihat sudah terbentuk tabel yang berisi 3 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua nilai siswa, kolom ketiga banyak siswa yang mendapat nilai. Yang pertama yang mendapat nilai 70 ada 4 orang, yang kedua 75 ada 4 orang, yang ketiga yang mendapat nilai 80 ada 9 orang, yang mendapat nilai 85 ada 5 orang, mendapat nilai 90 ada 5 orang, dan mendapat nilai 95 ada 3 orang. Jumlah siswa yaitu 30. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Ini adalah contoh soal dari diagram batang. Berikut ini adalah data berat badan siswa kelas 4. Ini adalah data berat badan siswa kelas 4 tersebut. Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 tersebut dalam diagram batang? Untuk mempermudah kita membuat diagram batang, kita perlu mengurutkan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah itu kita buat dalam bentuk diagram. Kita perlu membuat garis seperti ini. Garis yang ini yaitu sumbu Y dan garis yang di ujung adalah sumbu X. Sumbu Y kita isi dengan jumlah siswa dan sumbu Y kita isi dengan jumlah berat badan siswa. Contohnya seperti yang berat badannya 27 ada 3 siswa. Kita gambar 27 ke titik 3 ini. Begitu juga seterusnya sampai dengan berat badan terbesar. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Diagram garis biasa digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya seperti contoh soal yang sudah saya buat. Suhu badan Budi selama 10 hari ditunjukkan oleh tabel berikut. Hari pertama 35 derajat Celcius, hari kedua 36, hari ketiga 37, hari keempat 36, hari kelima 37,5, hari keenam 38, hari ketujuh 37, hari ke-8 38, hari ke-9 38,5, hari ke-10 37. Nah, jadi pembahasannya kita buat diagram garis seperti ini. Hari pertama 35, hari kedua
36, hari ketiga 37, hari keempat 36, hari kelima 37,5 karena titiknya berada di atas garis 37 dan di bawah 38, yaitu di tengah. Jadi ditambah 5 jadi 37,5. Nah, yang keenam menuju 38. Yang ketujuh menuju di garis 37. Yang ke-8 berada di garis 38 dan yang ke-9 berada di atas garis 37 dan di bawah garis 39, berarti 37,5. Dan yang ke-10 berada di garis 37. Nah, jadi diagram garis suhu badan budi, suhu terendah budi terjadi pada hari pertama, yaitu 35 derajat Celcius hari pertama. Sedangkan suhu tertinggi terjadi pada hari ke-9, yaitu 38,5 derajat Celcius. Itu hari ke-9. Jemi Sutiani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi diagram gambar. Pengertian diagram gambar. Diagram gambar merupakan bentuk penyajian data yang disebut juga dengan piktogram. Diagram gambar menggunakan simbol-simbol atau gambar-gambar. Di sini ada contoh soal dari diagram gambar. Diketahui penjualan mobil per tahun yaitu dari 2016 500 mobil, 2017 750 mobil, 2018 900 mobil, dan 2019 1000 mobil yang terjual. Buatlah data tersebut ke dalam diagram gambar. Di sini jawabannya bentuk diagram gambar. Di dalam tabel ini terdapat diagram gambar. Terdapat dua kolom. Yang pertama tahun, yang kedua kolom kedua jumlah. Agar lebih sederhana dalam diagram gambar, bentuk gambarnya disederhanakan seperti keterangan di sini. Mobil yang terjual setiap tahunnya yaitu pada 2016, mobil yang terjual yaitu sebanyak 500 mobil. Di sini digambarkan menggunakan simbol 100, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 2016 500 mobil. Di 2017 terjual 750 mobil. Jadi digambarkan di dalam diagram ini 750 mobil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menggunakan simbol 100 jadi 700, dan 1 menggunakan simbol 50 jadi 750. Selanjutnya di kolom ketiga tahun 2018 mobil yang terjual yaitu sebanyak 500 mobil menggunakan 9 gambar. Maaf, di sini bukan 500 tetapi 900 mobil yang terjual pada tahun 2018. Jadi digambarkan dengan dalam bentuk simbol gambar seperti ini. Ada 9 gambar mobil yang menandakan 900 mobil. Dan pada tahun selanjutnya 2019 yang terjual yaitu 1000 mobil. Jadi di sini digambarkan dalam bentuk simbol mobil yaitu 10 simbol yang menggambarkan atau yang berarti 1000 mobil. Dan diagram gambar ini biasanya digunakan untuk penyajian data dalam skala besar agar terlihat mudah dipahami dan berbentuk sederhana. Baiklah, materi selanjutnya, materi yang kelima yaitu diagram lingkaran. Pengertian diagram lingkaran yaitu sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah angka atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Biasanya diagram lingkaran pada soal matematika digunakan untuk mengetahui perbandingan dan jumlah total yang sesuai dengan pembahasannya. Adapun rumus dalam diagram lingkaran yaitu untuk rumus persen yaitu
Persen sama dengan frekuensi per jumlah dikali 100%. Dan untuk rumus sudut pusat yaitu frekuensi per jumlah dikali 360 derajat. Contohnya yaitu sebuah kelas memiliki sebanyak 42 siswa dengan perincian sebagai berikut. Siswa yang mengikuti kegiatan bola basket 10 siswa, sepak bola 5 siswa, pencaksilat 10 siswa, dan 17 siswa lainnya diketahui tidak mengikuti kegiatan apapun. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk dari diagram lingkaran. Berikut ini bentuk diagram lingkaran dari data tersebut. Di sini dapat dilihat bentuk dari diagram lingkaran dari data ini. Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.